Halo semua, kembali lagi dalam video pembelajaran berpikir kritis. Video kali ini juga merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Soft Skill, di mana dosennya adalah Bapak Kusman Sudarja, Master Pendidikan. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Aldrian Paka, ada teman saya Haganta Ginting, ada Jason Wijaya, ada Jason Antoni, ada Jordan Baros, dan Thomas Rivera. Nah, hari ini kasus yang akan kita bahas yaitu ada seorang pengendara dengan mobil Toyota Fortuner terlibat keributan dengan pengendara lain di tol Jakarta Cikampek. Saat terlibat cekcok, pengendara lain yang terlibat keributan itu pun merekam kejadian tersebut. Dalam video itu terlihat bahwa mobil Fortuner itu menggunakan plat TNI. Selain itu, dalam video pengemudi Fortuner juga mengaku sebagai keluarga salah satu petinggi di TNI. Namun setelah dicek, plat tersebut merupakan plat salah satu perwira tinggi yang telah pensiun. Jadi, dapat dikatakan bahwa plat yang digunakan mobil Fortuner adalah palsu. Selanjutnya, kita akan mengkategorikan klaim-klaim yang terkandung di dalam kasus tersebut. Yang pertama yaitu klaim bersikap arogan setelah menabrak mobil lain, pengemudi Fortuner yang menggunakan plat TNI mengaku sebagai adik jenderal TNI. Yang kedua, non-klaim. Apakah benar pengemudi adalah jenderal TNI? Yang ketiga, klaim faktual. Penggunaan plat TNI palsu oleh sejumlah individu mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi pemilik mobil dinas yang sebenarnya. Dan yang keempat, klaim nilai. Menabrak mobil lain dan penggunaan plat TNI palsu adalah tindakan yang tidak bermoral. Next ada 4 poin yang bisa kami dapatkan juga, yaitu ada klaim faktual deskriptif, klaim nilai preskriptif, klaim subjektif, dan klaim objektif. Nah, untuk klaim yang faktual, dalam rekaman video yang beredar tersebut terlihat ada interaksi konfrontatif antara pengemudi Fortuner hitam dengan pengendara lain di tol Jakarta Cikampek. Untuk klaim nilai preskriptif, itu pengguna plat TNI oleh pengemudi Fortuner dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari konsekuensi tertentu adalah tindakan yang tidak bermoral dan merugikan integritas lembaga TNI. Semestinya seluruh pengguna kendaraan menuruti peraturan berlalu lintas. Untuk klaim subjektif, tindakan pengemudi Fortuner lebih memalukan dibanding tindakan melanggar lalu lintas lainnya. Untuk klaim objektif, pengguna plat TNI palsu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah atau lembaga yang berkaitan. Next. Nah, untuk identifikasi, informasi yang disediakan berdasarkan artikel berita dari TV One ini yang menggambarkan sebuah insiden di tol Jakarta Cikampek, di mana ada seorang pengendara Toyota Fortuner terlibat adu cekcok dengan pengendara lain yang direkam dalam sebuah video. Dalam rekaman tersebut juga kita bisa lihat ada plat mobil Fortuner menggunakan plat TNI dan pengemudi mengklaim sebagai keluarga dari petinggi TNI. Namun setelah pengecekan, ternyata plat tersebut merupakan salah satu milik dari perwira tinggi TNI yang ternyata telah pensiun. Untuk analisisnya, klaim tentang penggunaan plat TNI pada mobil dan klaim pengemudi sebagai keluarga petinggi TNI didasarkan pada bukti visual dari rekaman video. Namun, ada inkonsistensi logis antara klaim tersebut dan fakta bahwa plat mobil perwira TNI yang telah pensiun. Kesimpulannya, tentang identitas pengemudi harus diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Meskipun klaim tentang penggunaan plat TNI didasarkan pada bukti visual yang jelas, klaim tentang identitas pengemudi mungkin memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk menentukan kebenarannya. Pemilik plat TNI sesungguhnya menyatakan bahwa pengemudi Fortuner bukanlah keluarganya dan tidak ada kaitan sama sekali dengan dirinya. Untuk evaluasi,
Dari kasus tersebut, klaim tentang penggunaan plat TNI pada mobil dan klaim bahwa ia adalah adik dari seorang jenderal adalah palsu dan tidak benar. Hal ini didukung oleh pernyataan Majen R. Nugraha Gumilar selaku Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat, sehingga informasi tersebut dapat dianggap valid. Selain itu, banyak media yang sudah memberitakan kasus ini, baik Kompas dan Berita Satu. Untuk argumen utamanya adalah menggunakan plat TNI untuk mengemudi Fortuner dan klaim sebagai keluarga petinggi TNI dalam rekaman video menimbulkan pertanyaan tentang etika dan integritas. Karena hal tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau hubungan pribadi untuk keuntungan pribadi atau menghindari konsekuensi hukum. Untuk counter argumen, terdapat kemungkinan bahwa pengemudi Fortuner mengaku sebagai keluarga petinggi TNI sebagai upaya untuk menenangkan situasi atau menghindari konflik lebih lanjut di jalan. Oleh karena itu, menghubungkan klaim tersebut langsung dengan penyalahgunaan kekuasaan atau hubungan pribadi untuk keuntungan pribadi mungkin terlalu prematur dan kurang berdasarkan bukti yang kuat. Untuk modus ponens, rumusnya adalah jika P maka Q, padahal P maka Q. Contohnya adalah jika plat Fortuner menggunakan plat TNI dan pengemudinya mengaku sebagai keluarga petinggi TNI, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang etika dan integritas. Plat mobil Fortuner menggunakan plat TNI dan pengemudinya mengaku sebagai keluarga petinggi TNI, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang etika dan integritas. Untuk modus tollens, rumusnya adalah jika P maka Q, padahal bukan Q, jadi bukan P. Contohnya, jika pengendara Fortuner patuh pada hukum, maka ia akan memakai plat sipil. Pengendara Fortuner tidak memakai plat sipil, jadi pengendara Fortuner tidak patuh hukum. Untuk silogisme hipotesis, rumusnya adalah jika P maka Q, jika Q maka R, jadi jika P maka R. Contohnya, jika pengemudi Fortuner menggunakan plat TNI palsu, maka dapat menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan hukum. Jika terdapat pertanyaan tentang integritas dan hukum, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Jadi, jika pengemudi Toyota Fortuner menggunakan plat TNI palsu, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Selanjutnya kita akan masuk ke silogisme disjunktif 1, yaitu menggunakan rumus P atau Q bukan P jadi Q. Contohnya adalah sebagai berikut. Entah aparat hukum harus menindak tegas perilaku pemalsuan plat TNI, atau masyarakat sipil akan semakin banyak yang memakai plat TNI. Namun, aparat hukum tidak menindak tugas perilaku pemalsuan plat TNI, jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil akan semakin banyak memakai plat TNI. Untuk silogisme disjunktif 2, menggunakan rumus yaitu P atau Q, bukan Q jadi P. Entah aparat hukum harus menindak tegas perilaku pemalsuan plat TNI, atau masyarakat sipil akan semakin banyak memakai plat TNI. Namun, masyarakat sipil tidak semakin banyak memakai plat TNI. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aparat hukum harus menindak tegas pelaku pemalsuan plat TNI. Selanjutnya kita akan masuk ke silogisme dilema menggunakan rumus yaitu P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S, jika R maka S. Jika R atau S. Aparat penegak hukum entah fokus pada menindak penggunaan plat TNI palsu atau menindak perilaku arogan pengemudi. Jika fokus pada menindak penggunaan plat TNI palsu, maka jumlah pengemudi dengan sikap arogan akan tetap berkeliaran. Jika fokus pada menindak perilaku arogan pengemudi, maka jumlah penggunaan plat palsu TNI masih akan berkeliaran. Jadi harus memilih jumlah pengemudi dengan sikap arogan akan tetap berkeliaran atau jumlah penggunaan plat palsu TNI masih akan berkeliaran.
Selanjutnya kita akan membuat contoh argumen induktif spesifik. Yang pertama yaitu analogi. Analogi kami adalah pemakaian plat TNI oleh masyarakat sipil yang membuat mereka menjadi arogan, seolah-olah mereka adalah penguasa jalanan, ibarat kelinci dalam kostum singa. Selanjutnya ada generalisasi. Untuk contoh kalimatnya, saya melihat pengemudi Fortuner suka arogan dan memakai plat TNI palsu di jalan. Jadi, sebagian besar pengemudi Fortuner memang suka arogan dan memakai plat TNI palsu di jalan. Selanjutnya ada kausalitas. Untuk contohnya, penggunaan plat TNI palsu oleh pengemudi Toyota Fortuner menyebabkan dia harus menjalani hukuman karena melanggar hukum terkait pemalsuan identitas dan pelanggaran terhadap aturan penggunaan plat nomor kendaraan yang sah. Lalu kita akan masuk ke dalam kesesatan informal. Yang pertama ada argumentum ad baculum. Dalam konteks argumentum ad baculum atau appeal to force, penggunaan plat palsu pada Toyota Fortuner dapat menjadi contoh yang relevan. Misalnya, pengemudi yang menggunakan plat TNI palsu dapat mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi pihak lain, baik pengguna jalan lainnya maupun petugas keamanan atau penegak hukum, dalam upaya untuk memenangkan suatu perkara atau menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan plat palsu tersebut. Ini adalah contoh konkret di mana seseorang mencoba untuk memanfaatkan kekuatan atau ancaman kekuatan sebagai argumen dalam situasi tertentu, meskipun seharusnya masalah tersebut selesai secara hukum dan tidak dengan kekerasan atau intimidasi. Baik, selanjutnya ada argumentum ad hominem. Dalam kasus ini terjadi argumentum ad hominem karena pengendara dengan plat biasa menyerang secara pribadi pengemudi dengan plat TNI dengan pertanyaan tentang statusnya sebagai anggota TNI atau bukan. Alih-alih membahas masalah perilaku arogan yang timbul selama kejadian, penanya malah mengalihkan perhatian dari argumen atau masalah yang sesungguhnya, yaitu perilaku arogan pengemudi, dan malah menyerang secara pribadi dengan bertanya tentang statusnya sebagai anggota TNI. Selain itu, ini termasuk jenis sirkumstansial karena penanya berfokus pada sirkumstansi atau keadaan latar belakang plat TNI, yaitu statusnya sebagai anggota TNI, bukan pada perilaku pengemudi yang sebenarnya menyenggol pengendara lain. Selanjutnya ada argumentum ignoratio elenchi. Kesesatan ini terjadi ketika sebuah argumen berusaha membuktikan suatu kesimpulan tertentu, tetapi malah mencapai kesimpulan yang sama sekali berbeda. Dalam kasus ini, pengendara mobil Fortuner memakai plat palsu karena ia berpikir agar mendapatkan hak mobil berplat TNI. Dan tentunya ini merupakan kesesatan berpikir informal yang termasuk dalam argumentum ignoratio elenchi. Untuk contoh argumennya adalah aturan ganjil genap membatasi mobil dengan plat ganjil maupun genap untuk beraktivitas di area yang ditentukan. Jadi, lebih baik kita memakai plat TNI palsu untuk menghindari ganjil genap. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih semuanya.